Hai teman-teman, selamat datang di channel Gudang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Nightcrawler. Film ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, dan Bill Paxton. Film yang disutradarai oleh Dan Gilroy ini menceritakan tentang pemuda pengangguran yang akhirnya bekerja menjadi seorang jurnalis berita kriminal, atau biasa disebut dengan nama Nightcrawler, yang bertugas merekam kejadian seperti kecelakaan, perampokan, pembunuhan, bahkan aksi tembak-tembakan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, perkenalkan, pria ini bernama Louis Bloom atau biasa dipanggil Lo. Lo adalah seorang pengangguran. Di malam itu, Lo yang tengah mencuri di sebuah lokasi konstruksi di Los Angeles kepergok oleh seorang penjaga keamanan. Namun karena Lo seorang pengangguran yang butuh uang, ia justru melihat jam tangan yang tengah dikenakan petugas tersebut. Tanpa pikir panjang, Lo menyerang petugas keamanan tersebut lalu mengambil jam tangannya. Setelah itu, dia pergi untuk menjual hasil curian tersebut ke mandor konstruksi di peralatan material. Tak hanya menjual barang curian, di sana Lo juga sekalian meminta pekerjaan kepada sang mandor konstruksi. Tapi mandor tersebut memberitahu bahwa ia tidak akan pernah mau mempekerjakan seorang pencuri. Mendengar perkataan itu, Lo akhirnya pulang. Saat di perjalanan, Lo melihat sebuah insiden tabrakan mobil yang membuat dirinya berhenti untuk melihatnya. Dan secara bersamaan ada satu mobil van yang ikut berhenti dan ternyata adalah seorang jurnalis yang ingin merekam kejadian tersebut. Lo yang melihat dua orang itu akhirnya bertanya ke salah satu jurnalis itu. Dia bernama Joe Loader. Ia memberitahu bahwa mereka menjual hasil rekaman itu kepada sebuah stasiun berita lokal. Lo merasa kagum setelah melihat peralatan canggih yang jurnalis itu gunakan. Keesokan harinya, Lo yang tengah menonton televisi melihat berita tentang insiden kecelakaan yang semalam direkam oleh jurnalis Joe. Terinspirasi dengan berita itu, Lo akhirnya mencuri sebuah sepeda yang sedang diparkir pemiliknya untuk dijual dan ditukar dengan kamera serta alat pemindai radio polisi. Mulai saat itu, Lo menjadi seorang jurnalis berita atau biasa disebut Nightcrawler. Tapi usahanya menjadi jurnalis tidaklah mudah. Ia sempat 2 kali gagal dalam merekam sebuah insiden. Sampai akhirnya ia berhasil merekam insiden pembajakan mobil yang membuat korbannya terluka parah. Lalu setelahnya menjual hasil rekaman tersebut pada sebuah stasiun berita pagi bernama Kuala 6. Nina Romania selaku direktur stasiun itu membeli hasil rekaman Lo dan memberitahu bahwa stasiun tersebut sangat tertarik pada rekaman kekerasan, kecelakaan, dan insiden-insiden yang terjadi pada daerah pinggiran kota yang menarik minat para penonton. Keesokan harinya, Lo melihat stasiun berita menayangkan hasil rekamannya yang membuat dirinya sangat senang serta berpikir mengajak satu orang untuk membantunya dalam meliput sebuah insiden. Pada akhirnya ia merekrut seorang bernama Rick atau biasa dipanggil Rick untuk menjadi asistennya. Rick bertugas menjadi pemandu jalan. Tak lama radio berbunyi menunjukkan ada sebuah insiden kebakaran. Lo dan Rick akhirnya segera meluncur ke tempat kejadian. Sial, ia datang lebih lambat dari jurnalis Joe dan korban sudah dievakuasi. Lo yang kesal menyalahkan Rick karena lama dalam memberikan petunjuk jalan. Singkat cerita, Lo sampai pada sebuah TKP penembakan. Ia bahkan sampai menerobos ke garis polisi untuk masuk dan merekam kejadian itu dengan angle kamera yang lebih bagus dan jelas, yang kemudian dijual kepada stasiun berita. Nina yang melihat rekaman itu merasa terpukau dengan hasil rekaman Lo. Pada keesokan harinya, dia kembali lagi melihat rekamannya ada di dalam berita pagi yang membuatnya sangat senang dan membuat dirinya lebih giat dalam merekam sebuah insiden. Sampai puluhan insiden telah dia rekam.
mulai dari kecelakaan, kebakaran, pengejaran, pembunuhan, dan masih banyak lainnya. Berkat kerja kerasnya, dia menjadi jurnalis sukses dan bisa membeli mobil baru serta alat-alat jurnalis yang lebih bagus. Namun semua itu membuat dirinya semakin sombong dan semena-mena. Singkat cerita, Low mendapat berita kecelakaan. Ia bersama Rick pun segera bergegas menuju TKP. Namun di sana mereka menjadi orang yang pertama datang, bahkan lebih cepat dari pihak kepolisian. Low segera merekamnya, namun ia melakukan hal licik, yaitu menyeret korban demi sebuah angle video yang lebih bagus. Walau seharusnya tidak boleh dilakukan karena menyalahi kode etik seorang jurnalis. Namun dengan bangga Low memberikan hasil rekaman itu kepada Direktur Nina. Nina pun sangat puas dengan hasil rekaman tersebut. Tak lupa, Low juga mengajak Nina untuk berkencan makan malam. Pada awalnya Nina menolak, tapi karena Low terus memaksa, akhirnya Nina pun mau diajak berkencan. Sementara di sisi lain, jurnalis Joe mengajak Low untuk bergabung dengannya. Akan tetapi Low dengan lantang menolak tawaran tersebut. Singkat cerita, Nina dan Low akhirnya makan malam. Mereka berdua dinner di restoran sembari membicarakan mengenai pekerjaan. Namun di sisi lain Low juga mengatakan kalau sebenarnya ia suka kepada Nina. Low ingin mempunyai hubungan lebih bersama Nina, namun Nina menolak dan berkata kalau dia cuma mau berhubungan sebatas rekan kerja, tak lebih dari itu. Tak habis akal, Low justru mengancam Nina dan berjanji akan menghancurkan rating stasiun beritanya dengan menjual hasil rekamannya ke stasiun berita lain. Tapi Low juga berjanji bakal meningkatkan kinerjanya jikalau Nina mau berhubungan seks dengannya. Nina yang sadar pekerjaannya bergantung pada rekaman Low dan tak mau rating stasiunnya turun, akhirnya menyetujui tawaran Low untuk melayani seks dengannya. Pada keesokan harinya, terjadi sebuah insiden kecelakaan pesawat. Low bersama Rick bergegas menuju ke tempat kejadian, tapi sayang mereka terlambat. Pihak kepolisian dan pemadam kebakaran terlebih dahulu datang. Terlihat juga Joe bersama timnya yang sudah selesai merekam insiden itu. Tetapi karena sudah terikat janji dengan Nina, akhirnya Low memberikan hasil rekaman itu. Nina lalu memarahi Low karena hasil rekaman yang sangat buruk dan meminta Low untuk mendapatkan rekaman yang lebih baik, sembari mengancam akan membatalkan perjanjian mereka. Alhasil Low yang kesal akhirnya melakukan hal licik, yaitu merusak mobil jurnalis Joe yang sedang terparkir di halaman rumahnya. Dan pada malam harinya, Low dengan Rick yang tengah keliling kota tiba-tiba melihat ada sebuah insiden kecelakaan mobil yang ternyata adalah mobil van jurnalis Joe. Yang tak lain dan tak bukan adalah ulah dari Low yang telah merusak mobil Joe tadi pagi. Namun bukannya merasa bersalah, Low justru mengambil kesempatan itu dengan merekam insiden tersebut. Singkat cerita, Low mendatangi sebuah TKP perampokan dan di sana dia menjadi orang pertama yang datang. Bahkan pihak kepolisian belum ada yang datang di TKP tersebut. Low lalu masuk dan merekam adegan penembakan itu, serta tak lupa dia juga masuk ke dalam rumah tersebut untuk merekam dengan jelas orang yang menjadi korban di perampokan itu. Yang seterusnya hasil rekaman itu akan diberikan kepada Direktur Nina. Nina awalnya ragu dengan hasil rekaman yang Low kasih, namun Low berhasil meyakinkan Nina bahwa rekaman itu bakal menaikkan rating stasiun beritanya. Walaupun awalnya tim stasiun beritanya juga menolak rekaman itu karena dianggap menyalahi hak cipta. Keesokan harinya ketika Low tengah asik menonton berita di apartemennya, tiba-tiba ia didatangi dua orang yang ternyata adalah seorang detektif yang menangani kasus perampokan rumah semalam. Detektif tersebut menanyakan apakah Low ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut, dan dia menjawab bahwa dia cuma sebatas jurnalis yang merekam kejadian tersebut. Alhasil detektif itu meminta bukti rekaman yang Low ambil semalam, dan tak lupa Low juga memotong bagian-bagian pentingnya. Ya, lagi dan lagi sifat licik yang ada pada dalam diri Low muncul. Ia melihat bisa mendapatkan pundi-pundi uang dari kasus tersebut.
Akhirnya dia berusaha mengumpulkan bukti penjahat tersebut serta melacak keberadaan mereka yang seterusnya akan diberitahu kepada pihak kepolisian yang tujuannya antara tidak lain yaitu merekam aksi penggerebekan oleh kepolisian. Hari pun berganti malam. Di situ Low memberitahu niat busuknya kepada Rick, asisten pribadinya, lalu mengajaknya untuk menjadi bagian dari rencana tersebut. Rick yang merasa khawatir akhirnya menuntut uang lebih atau naik gaji kepada Low dan mengancam untuk memberitahu pihak kepolisian tentang kejahatan Low jika ia tidak menuruti permintaannya. Low akhirnya setuju dan mereka pun segera melancarkan aksinya. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menemukan mobil penjahat itu dan lalu mengikutinya sampai mobil tersebut berhenti di sebuah restoran. Terlihat juga 2 orang suspek yang menjadi buron ada di tempat itu. Tanpa pikir panjang, Low segera menghubungi pihak kepolisian. Sembari menunggu polisi datang, Low menyuruh Rick mengambil angle kamera sebagus mungkin. Sampailah polisi datang di restoran tersebut. Mereka masuk, lalu salah satu dari penjahat itu justru menembakkan peluru ke petugas kepolisian. Aksi tembak-tembakan pun tak dapat terelakkan. 1 orang berhasil dilumpuhkan, tetapi 1 lagi berhasil kabur dan berujung pengejaran. Aksi kejar-kejaran terhenti karena mobil penjahat itu mengalami kecelakaan. Low dan Rick yang tahu hal itu segera turun untuk merekam kejadian tersebut. Tapi naas, Rick yang tengah merekam justru ditembak oleh sang penjahat yang membuatnya meninggal di tempat tersebut. Sementara Low yang tahu rekannya sekarat, bukannya membantunya, ia justru merekam kejadian penembakan rekannya tersebut. Sementara Nina yang tahu hal tersebut menganggap Low terlalu gila dan berlebihan dalam pekerjaannya. Serta lagi dan lagi Low harus berurusan dengan 2 detektif yang sebelumnya telah mendatangi rumahnya karena kasus yang terjadi tentang penembakan semalam. Namun karena bukti yang belum kuat, Low akhirnya dibebaskan. Pada akhirnya ia keluar dari kantor kepolisian. Serta di akhir cerita kita diperlihatkan Low yang sedang berdiri di hadapan 3 orang karyawan barunya dan film pun tamat. Oke guys, mungkin sekian pembahasan alur cerita film pada video kali ini. Semoga kalian suka dengan konten ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, serta subscribe-nya ya teman-teman. Akhir kata, see you to the next video and goodbye.